Waqila, dan dikatakan kepada orang-orang yang kufur, al-yawma nansakum, pada hari ini kami tidak hiraukan kalian, kama nasitum, sebagaimana kalian tidak menghiraukan liqa'a yaumikum hadza, terhadap pertemuan hari kalian ini. Wa ma'wakumun nar, tempat kembali kalian adalah neraka. Wa ma lakum min nasirin, dan tidaklah kalian mendapatkan penolong. Dzalikum, yang demikian itu, bi annakum, karena kalian ittakhadtum, menjadikan ayatillahi, ayat-ayat Allah, huzwan, mainan atau perolok-olokan, wa gharratkumul hayatud dunya, dan kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Fal yauma, maka pada hari ini, la yukhrajuna minha, kalian tidak bisa dikeluarkan dari tempat itu, walahum yusta'tabun, dan tidaklah, walahum la yukhrajuna minha, mereka tidak bisa keluar dari tempat itu, walahum yusta'tabun, dan tidaklah mereka diminta untuk kembali taat. Falillahi, maka kepunyaan Allah lah, alhamdu, segala puji, Rabbis samawati, yang mengatur, mengurus langit, wa rabbil ardi, dan mengurus bumi, rabbil alamin, dat yang mengurus dan mengatur sekalian alam. Walahul kibriya'u, dan kepunyaannya lah keagungan, kebesaran, fis samawati, di langit, wal ardi, dan bumi, wa huwal azizul hakim, ialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wakila, dan dikatakan kepada orang kafir nanti, al yauma nansakum, pada hari ini kami melupakan kalian, kama nasitum, sebagaimana kalian lupa, liqa'a yaumikum hadza, terhadap pertemuan kalian sekarang ini. Lupa itu adalah tabiat manusia, sehingga ketika seorang lupa, itu bisa jadi alasan yang bisa diterima. Ari tos kumaha atuh da ari poho. Tentu saja lupa itu adalah sesuatu yang lumrah dan biasa. Cuma kalau sudah jadi pelupa, maka orang itu sudah menjadi persoalan. Maneh mah pohoan, berarti sudah ada penyakit. Sudah ada penyakit. Penyakitnya pelupa. Biasanya lamun ngorakna pohoan, tah geus kolotna teh sok ingetan bener. Tapi lamun tinggal ngora teh inget betul poho geus kolot pohoan. Aya nu tingora tapi ka kolot pohoan. Ya. Jadi lupa itu adalah sesuatu yang biasa karena itu adalah tabiat manusia. Tapi kalau melupakan, nah ini melupakan, ya, ini adalah ada kesengajaan. Mengingat sesuatu yang wajib diingat, beratnya sama dengan melupakan sesuatu yang wajib dilupakan. Pelajaran ini kan mesti diingat. Hese pisan itu teh. Mengingat-ingat mata pelajaran itu. Sebagaimana kita wajib melupakan sesuatu yang memang harus dilupakan. Ada seorang ingat saja terus-terusan sampai ngobrol dengan yang lain itu eta deui. Dengan siapapun dia bicara, ingat nanti kadinya deui. Maka tentu saja dia tidak bisa melupakan
sesuatu yang wajib dilupakan. Mestinya tidak boleh dibawa-bawa, malah dibawa-bawa. Itu menyebabkan seorang melahirkan kepikunan karena dia tidak mampu melupakan sesuatu yang wajib dilupakan. Ngobrol jeung budak eta keneh, jeung kolot kitu deui. Jeung konsumen eta keneh deui. Jeung saha wae eta we. Nah, cenah. Begitu belum ketemu saja, wah pasti dia akan bilang ini. Geus sabaraha kali mah eta ya berbicara itu. Kamari penak sareng si anu ngobrolkeun ieu nya, muhun. Terus sabaraha kali? Aya 5 kali. Sampai tidak ada topik lain. Eta deui. Begitu. Tapi ada sebuah video di media sosial. Kakolot mah cenah ulah teteh. Ulah kitu teteh. Nah, maneh baheula keur budak sabaraha kali nanya. Ku kolot di layanan. Nah, ari kolot pira kadar 2-3 kali mamanya ditaten kitu deui nu kitu deui. Entong kakolot mah. Nah, maneh baheula keur budak. Mama ini apa? Mama ini apa? Pan tadi ke maneh teh nanyakeun teu kitu, Pan. Teu kitu. Dijawab we. Ini terus we. Rek sabaraha puluh kali ge teu boseneun kolot mah. Teu bosen nanya, berulang kali. Mengapa Quran sering mentikror, mengulang kembali. Bohongan maneh teh sok pohoan. Ya, suka lupa itu. Dan yang terlebih lagi melupakan. Itu yang menjadi persoalan itu melupakan. Adakah sesuatu yang wajib diingat dan tidak boleh lupa? Ya seperti nama orang. Ada seorang yang ketika disebut nama, siapa nama Anda? Luka tuh cenah abdi teh hilap deui. Berarti itu sudah memorinya terganggu. Disuruh menyebut dan menulis nama tidak bisa. Tapi di orang nanda tangan, wah haget. Sigana ieu mah sekretaris nu kitu. Biasa namanya pan sok nanda tangan wae. Jadi itulah sifat melupakan yang tidak diperbolehkan itu. Jeung naha deui ti budak teh kolot. Nu ieu kana pelajaran hilap, kana petunjuk poho, kanu itu teu emut, tapi lebah kana dal PS2 mah. Ternyata tidak pernah lupa. Tara pernah hilap nu eta mah. Tidak pernah lupa. Ya. Mana nu beureum? Mana anu biru? Apal. Eta nu sakitu sami we 2.000 jeung 20.000. Nah ada keukeuh beda. Bisa membedakan teu pohoan lebah dinya mah. Lebah dinya mah teu pohoan. Aduh, disebutna teh hejo cenah. Wah, kanu kitu mah hejo. Tira hanya hejo kanu kitu. Nang teu beureum. Sigana baheula mah panggitan duit teh hejo warnanya. Al yauma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Jadi kami melupakan kalian. Sengaja Allah lupakan hamba-hamba yang kufur. Makhluk Allah yang kufur Allah lupakan. Allah melupakan sebagaimana kalian melupakan. Oleh karena itu ada sebuah ayat la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi seperti orang yang melupakan Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum. Melupakan undang-undang Allah berarti kelak akan Allah lupakan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Maka kelak nanti Allah akan, maka ketika
janganlah kamu menjadi seperti orang yang melupakan Allah. Nanti ya fa'ansahum anfusahum, kelak Allah akan melupakan mereka. Wa ma'wakumun nar, oleh karena itu terimalah tempat kembali kalian itu di neraka. Wa ma lakum min nasirin, dan kalian tidak akan mendapatkan penolong. Mengapa? Dzalikum bi annakum ittakhadtum ayatillahi huzwan. Bohongan aranjeun teh ngajadikeun ayat-ayat Allah itu huzwan, memperolok-olokkan. Jadi undang-undang Allah dibikin mainan. Dan yang kedua, wa gharratkumul hayatud dunya. Jadi ada dua hal yang membuat Allah tidak menghiraukan kepada kalian, yaitu karena memperolok-olokkan terhadap ayat-ayat Allah, dan yang kedua tertipu dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu menipu kalian, dan hari ini la yukhrajuna minha, tidak bisa keluar, dan tidak diminta untuk taat karena sudah selesai. Sudah tidak ada lagi tempo yang bisa diberikan. Oleh karena itu, ya orang yang tertipu dengan kehidupan dunia, yahsabu annama lahu akhlada. Mereka mengira bahwa hartanya, kemudian dunia yang melimpahnya itu bisa mengekalkannya. Padahal tidak bisa. Kalau ingin kekal, justru belanjakan. Belanjakan. Kalau ingin hidup kekayaan itu kekal, belanjakan. Belanjakan itu. Belanjakan entong di mana wae. Belanjakan di jalan Allah. Maka harta dan kekayaan itu akan bisa kita bawa itu. Belanjakan. Kalau kita ingin mendapatkan rumah di surga, belanjakan we. Aya masjid nu teu can beresan. Aya hiji kampung teu aya masjid, bikin masjid. Di tempat di mana kaum muslimin banyak tapi masjid tidak ada, bikin masjid. Dibikinlah masjid di mana-mana, maka tentu saja itu kita berarti telah membelanjakan harta itu supaya kelak itu akan menjadi penolong dan akan menjadi tabungan. Begitu Allah memberikan balasan, oh iya, hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Inilah rezeki yang dulu kami keluarkan, sekarang itu diberikan mutasyabihan seperti itu lagi. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Kepunyaan Allah lah segala puji. Rabbis samawati, yang mengatur langit, wa rabbil ardi, dan mengatur bumi, rabbil alamin, dan mengatur sekalian alam. Beruntunglah manusia yang punya keyakinan bahwa alhamdulillah. Ujung dari surat Al-Jasiyah itu kita harus memiliki keyakinan bahwa alhamdulillah. Kelak semua orang akan berlutut di hadapannya karena takut memikirkan nasib di masa depan itu seperti apa. Sehingga dipanggil untuk memeriksa catatan amal. Mereka itu sambil berlutut. Mana itu catatan amal urang teh? Dan tidak akan tertukar. Tidak akan tertukar. Walaupun nama Agus ada 555. Ya, nama Aceng, ya, nama nama Endang, nama Asep. Ya, di Sunda itu kan kaya dengan nama Asep sehingga ada festival.
ada festivalnya. Kayak nama Neng, nama Elis, nama Imas, wah itu banyak sekali. Kalau di Garut tuh semuanya Imas, badai kamana Imas, di Garut itu. Kalau putra ajengan namanya Aceng. Itu tidak akan tertukar. Mengapa? Karena Allah itu adalah zat maha segala-galanya. Dan wala yudlamuna naqira. Mereka tidak akan dianiaya sedikit pun. Oleh karena itu, beruntunglah mereka yang punya keyakinan bahwa alhamdulillah. Mengapa alhamdulillah? Bagaimana tidak? Karena Allah lah Rabbis samawati wa Rabbil ardi wa Rabbil alamin. Yang mengatur sekalian alam, mengatur langit, mengatur bumi. Mau masa pandemi, tidak pandemi, gening urang teh kieu we anger. Ari di masa pandemi macam seueur nu maraot, nah ari di memeh pandemi teu aya kitu. Di masa pandemi banyak yang meninggal, sebelum pandemi juga banyak. Cuma ya karena dikonsentrasikan di satu daerah, akhirnya ya banyak. Di Jakarta itu yang masuk ke rumah sakit itu bukan hanya orang Jakarta ternyata. Di rumah sakit yang COVID-19 itu. Memang betul rumah sakit itu penuh. Sebab ternyata tes swab itu tidak bisa memisahkan mana virus corona, mana virus lainnya. Pokoknya mah virus dicolok ternyata dirinya teh reaktif. Duka corona, duka influenza itu. Pokoknya mah reaktif kayak gitu. Nah itu katanya. Ya. Jadi sehingga harus mengalami seperti itu. Oleh karena itu beruntunglah yang meyakini bahwa alhamdulillah. Karena manusia ini banyak sekali kelemahan. Jangankan untuk mendeteksi corona, mendeteksi nyamuk saja. Nah itu nyamuk yang membahayakan ataupun nyamuk yang biasa. Nah itu nyiwit nate berbekas atau tidak. Ternyata nyamuk malaria itu menyebabkan penyakit. Nyamuk demam berdarah bisa membuat orang meninggal. Tapi adik itu mah dicocorengit hiji bentol meusan mah teu nanaon. Nya tudah reungit karena kecil sehingga tidak terlihat. Ku urang sakaliguskeun dicabok teh pipi, kalaka pipi nu ngageleng atuh. Reungit nama ka mana. Aduh, iya. Kemudian ada istri di samping itu aya reungit, habek ku urang dicabok eta. Tuntuk nama itu ngajerit reungit teu aya. Aduh. Sigana eta mah diniatan. Diniatan keur makeheul cenah ngagoplek wae. Aya reugit habek we. Sigana diniatan tah. Saha nu sok kitu teh tah. Tapi Allah mah apaleun. Mana nu diniatan, mana nu teu. Iya. Walahul kibriya'u dan kepunyaan Allah lah kebesaran fis samawati wal ardi dan di langit dan di bumi. Akhir-akhir ini katanya ada dentuman, ada suara di daerah-daerah tertentu. Kita tidak tahu dan itu berdasarkan BMKG. Ya, Badan Meteorologi dan Geofisika kalau dulu itu kan. Nah, ternyata ada dentuman, ada suara-suara. Entah apa ya.
Dan planet bumi ini kan sudah mengalami perubahan. Seiring dengan banyaknya penduduk, sehingga banyak perubahan-perubahan. Ternyata hutan begitu gundul dan hampir sekian miliar bumi ini akan terampas oleh binatang. Selama penduduk bumi itu senang makan daging dan sumber daging itu dari peternakan, nah peternakan ini paling banyak mengkonsumsi banyak air dan juga jukut tepan kudu dipelak. Berapa areal yang harus disediakan untuk para peternak. Sehingga sekarang itu di Amerika sudah mengembangkan ada daging laboratorium. Diambil selnya dari binatang, kemudian dimasukkan dalam bioreaktor, kemudian diberikan asam amino, diberikan itu, diberikan ini, sehingga menjadi berkembang dan akhirnya menjadi daging olahan. Tanggal 9 dan 10 bulan Februari ini Dewan Hizbah akan bersidang. Ari nu kitu halal henteu? Begitu daging buatan, daging olahan. Jadi ini lebih sehat. Kenapa? Karena tidak akan terjangkit dan terpapar penyakit sapi gila, antraks, penyakit usus sapi, E. coli, kemudian tidak akan terpapar penyakit MERS begitu, atau flu burung. Jadi rasanya itu kurang lebih sama. Begitu, cuma dikembangkan dari sel. Sel diambil, kemudian semaikan di satu bioreaktor untuk terjadi reaksi biokimia. Kemudian setelah itu dikasih campuran karbohidrat dan lain sebagainya, akhirnya tumbuh dan itu bisa menjadi daging yang diinginkan. Sehat itu teh cenah gitu. Oleh karena itu Bill Gates kemudian mengeluarkan darah, walaupun ini baru eksperimen, tapi supaya bumi ini terjaga lingkungannya, jangan sampai hanya karena ingin makan enak dengan membantai katanya hewan. Ayo kudu mencit heula ari kitu mapan sumping ka laboratorium. Wah ini kalau ingin makan burger cukup dari sini. Jadi seperti itu. Dan Singapura ini ternyata sudah mengantongi izin untuk menjual. Ya, ada perusahaan Memphis Smith, ada juga Eat Just. Ya, Memphis Smith itu di Amerika, Eat Just itu di Singapura. Ini sekarang sudah mulai dekat ke Indonesia. Ternyata daging laboratorium itu bukan khayalan, tapi sudah menjadi kenyataan. Ngan engke aya penyakit naon tinu ieu. Nah itulah. Dan seringkali kan dalam penyembelihan, lalu daging yang diawetkan, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas, seringkali terkontaminasi. Itu yang membuat mereka itu bersikukuh ke sana. Tapi ya itulah situasi dan kondisi sekarang ini. Pada akhirnya bahwa kita ini tidak akan kekal di dunia ini. Siga anu rek satuluyna wae kawasa, siga anu rek satuluyna wae jadi menteri, siga anu rek satuluyna wae jadi pejabat. Ingatlah ketika dia menjabat, ingat kepada rakyat di mana kita dulu pernah menjadi rakyat. Ada seorang pejabat mengatakan, ya, seorang malaikat pun kalau masuk istana jadi iblis katanya. Aduh. Ari keluar tidinya malaikat teh gitu. Nah itulah. Oleh karena itu kepunyaan Allah lah segala kebesaran di langit dan di bumi, dan ialah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Inilah tamat surat Al-Jasiyah. Besok kita masuk surat Al-Ahqaf, yaitu bukit-bukit pasir. Bagaimana surat Al-Ahqaf dan begitulah surat Al-Jasiyah.
Wallahu a'lam bishawab.